warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin asmanallahu fitratil Islam wa ikhlas wa ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bila ta'bina Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Yang kami hormati Pak Dirut, Pak Nurban dan jajarannya, yang kami hormati anggota Pansus 49 penggunaan sumber daya air permukaan, yang kami hormati juga rekan-rekan sekalian yang hadir di tempat ini. Sebelumnya kami perkenalkan Pak Dirut, saya Yusuf Maulana, Wakil Ketua Pansus, Pak Ketua yang hari ini sedang sakit, tidak bisa hadir. Yang hadir di sini dari SDA, Pak Gumilang, yang berikutnya Pak Janyago. Ya, dari mana Pak? Dari fraksi Partai Demokrat. Bukan ya? SMS. Oh, kalau begitu mempersilakan masing-masing. Berikutnya Bu, memperkenalkan diri biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anggota Pansus, Abi Buntan, Kedayana. Anggota Pansus dari fraksi Partai Demokrat. Daerah pemilihannya Sumedang, Majalengka, Subang. Mohon assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Muhammad, fraksi Partai Nasdem, Dapil Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon. Yang punya kawasan. Iya, siap. Pertanyaan sudah disiapkan Pak. Oh, siap. Baru Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nia Purnakakinya dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil Kabupaten Tasik. Oh, sama juga. Siap. Jadi saya yang belum perkenalkan diri ya. Saya Yusuf Maulana dari Dapil Sukabumi, Kota Kabupaten Sukabumi. Dari fraksi PKS. Bapak Ibu sekalian, jadi Pansus 9 ini adalah dalam rangka ingin ada kenaikan PAD untuk provinsi, karena sudah 20 tahun berdasar informasi belum ada kenaikan PAD untuk di provinsi ini. Dan ingin kami menyamakan persepsi kira-kira seperti apa kemungkinan kenaikannya sebelum kami memutuskan Pansus ini. Karena di berbagai tempat ada yang memang keberatan Pak Dirut, ada memang yang sudah siap, juga ada yang jangan terlalu tinggi kenaikannya seperti kira-kira, karena beban kepada kami ke masyarakat pun tidak kami naikkan, kira-kira begitu. Jadi ingin kami menyamakan persepsi Perumda Tirta Dharma ini, seperti apa kemungkinannya. Karena agar juga tidak memberatkan semua pihak. Nanti Pak dari PSDA juga mungkin akan menyampaikan beberapa hal yang kemungkinan besar jadi pertimbangan untuk PDAM Tirta Dharma ini. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Selanjutnya mungkin kepada Pak Gumilang untuk memberikan paparan terkait dengan Pansus 9 mengapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami hormati Ketua Pansus beserta seluruh anggota Pansus 11 DPRD Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Bapak Dirut PDAM atau Perumda Dharma Ayu beserta seluruh jajarannya.
alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kami mendampingi Pansus 11 berkesempatan untuk menyampaikan beberapa hal Pak. Yang pertama mungkin terkait dengan usulan raperda ini sendiri, yang kedua terkait dengan yang disampaikan oleh Pak pimpinan terkait dengan rencana kenaikan harga dasar air, dan mungkin tidak kalah pentingnya juga kami ingin mendengar juga informasi dari Perumda Tirta Dharma Ayu ini terkait dengan permasalahan sumber daya air, khususnya terkait dengan perizinan, walaupun mungkin kita bayi ini masuk ke wilayah Sungai Pusat ya, mungkin ada hal-hal yang bisa kami jadikan sandingan dalam sumber daya di Komunal Provinsi, dan tentunya di raperda ini juga ada terkait dengan sinergitas kami dengan Komunal Pusat Pak. Jadi ada pemerintah provinsi juga punya tugas bersama dengan Balai Besar Sungai terkait dengan pengendalian pengawasan. Barangkali mohon izin kalau kami sedikit menyampaikan paparan Pak. Ya Pak. Baik, sambil menunggu barangkali bahwa Pansus 11 ini salah satu tugasnya adalah rancangan peraturan daerah tentang penggunaan sumber daya air pada air permukaan. Jadi mungkin fokusnya kepada penggunaan air permukaan, bukan untuk air tanah. Selanjutnya bahwa di tahun 2001 kami punya Perda 10 tentang pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Jadi kami mengajukan ke DPRD, ke Pansus 11 untuk merevisi terkait dengan Perda 10 tahun 2001 tentang pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Dan di Perda tersebut juga ada aturan penutup pelaksanaannya, yaitu Perda nomor 11 tahun 2013. Selanjutnya, jadi kami mengusulkan perda ini terkait dengan revisi Perda 10 tahun 2001 tentang pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Ada beberapa hal yang menjadi urgensi terkait dengan raperda ini. Yang pertama, karena usia ini sudah lama Pak, tahun 2001. Jadi yang pertama terkait dengan dasar hukum. Selanjutnya adalah terkait dengan nomenklatur istilah dan definisi. Dulu istilahnya izin pengambilan, kalau sekarang izin pengusahaan dan persetujuan. Jadi banyak sekali yang berubahnya dengan peraturan sekarang. Selanjutnya juga mengenai prosedur mekanisme perizinan. Kalau dulu itu langsung izin itu diterbitkan oleh dinas, kalau sekarang harus melalui OSS dan diterbitkan oleh DPMPSP atas nama sebagai gubernur yang menerbitkan izin. Dan yang tidak kalah ini adalah mekanismenya berbasis risiko, sebagaimana peraturan perundangan terkait dengan izin usaha perizinan berbasis risiko. Selanjutnya ada terkait dengan masa berlaku izin. Juga kalau yang dulu mungkin masa izinnya hanya 2 tahun Pak, kalau sekarang sudah mengalami menyesuaikan dengan aturan sekarang itu maksimum 10 tahun paling lama. Jadi sebenarnya dengan sekarang lebih memudahkan untuk investasi dan lain-lain, dan juga memudahkan terkait dengan proses perizinan itu sendiri. Selanjutnya adalah terkait dengan harmonisasi. Harmonisasi ini karena perda ini bukan hanya saja terkait dengan undang-undang sumber daya airnya, tapi ada 3 undang-undang yang diadop Pak. Jadi itu kita kawinkan satu menjadi satu perda yang bisa diimplementasikan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya mengenai penggunaan ini, kalau dulu hanya mengatur tentang izin penggunaan air. Kalau sekarang jadi air itu kan ada, kalau kita sumber air, ada sumber air, ada daya air Pak. Jadi yang perda sekarang itu 3-3-nya. Baik, selanjutnya ini posisi perda ini nomor 12, mungkin lanjut saja. Tadi yang kami sampaikan bahwa lanjut barangkali ya. Ini ada 3 peraturan Pak, peraturan yang dasar yang kita adop menjadi satu perda Pak, yaitu peraturan sumber daya air terkait penggunaan sumber daya airnya. Selanjutnya adalah peraturan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko. Ini ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan ada Undang-Undang tentang pajak daerah dan nilai proyek permukaan. Jadi 3 dasar ini kita adop menjadi satu raperda.
kita lihat bahwa hal-hal yang prinsip di dalam penggunaan sumber daya air yang akan diatur adalah mengenai penggunaan sumber daya air, mengenai prioritas penggunaan, izin pengusahaan, persetujuan, dan adanya biaya jasa penggunaan sumber daya air. Jadi ada dua kewajiban yang diatur di dua undang-undang yang berbeda, Pak. Jadi kalau pajak diaturnya di HKPD, undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, sedangkan kalau BJPSDA itu amanat dari undang-undang sumber daya air. Jadi mungkin kalau di Indramayu BJPSDA-nya ke PJT, Pak, ya. Ya seperti itu. Itu ada undang-undangnya ada, Pak. Kalau pajak mungkin Bapak bayarnya ke PTD Bapenda, ya, seperti itu. Ke P3DW. Selanjutnya yang terkait dengan berusaha risiko ini yang mengatur terkait dengan DPTSP-nya, Pak. Proses yang diatur di sistem OSS. Baik, selanjutnya kami sampaikan mengenai perizinan pengguna sumber daya itu seperti apa. Mungkin kalau penyiaran perda itu seperti ini, Pak. Jadi pengguna sumber daya air ini dibagi dua. Ini kami adopt dari undang-undang yang di atasnya. Jadi ada yang memerlukan izin, ada yang tidak memerlukan izin, Pak. Jadi yang tidak memerlukan izin itu kalau orang mengambil air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, itu yang warna oranye di bawah, Pak. Nah, itu untuk per orangnya kurang dari 60 liter per cek per orang. Jadi kalau ada yang mengambil air untuk kebutuhan pokok sehari-hari tidak memberikan izin. Dan bagi pertanian rakyat, kalau di Indramayu ini banyak pertanian di persawahan seperti yang masuk ke Jatiluhur, yang masuk ke Rentang seperti itu. Kalau yang seperti itu sudah tidak memerlukan izin kalau menggunakan air. Selanjutnya yang memerlukan perizinan itu dibagi dua lagi, Pak. Yang untuk berusaha dan non berusaha. Nah, di undang-undang sekarang untuk berusaha namanya izin perusahaan, Pak. Sedangkan untuk kebutuhan non berusaha namanya persetujuan penggunaan. Jadi ini nomenklaturnya dari sekarang sudah dibedakan, Pak. Seperti itu. Untuk izin pengusahaan sumber daya ini melalui sistem OSS, Pak. Sedangkan persetujuan ini melalui sistem aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk izin pengusaha sendiri itu bisa pelakunya adalah BUMN, BUMD, BUMDes, koperasi, badan usaha swasta dan perorangan. Sedangkan untuk persetujuan bisa perseorangan, instansi pemerintah, kelompok masyarakat, dan badan hukum. Jadi untuk berusaha untuk semua jenis usaha kegiatan usaha, dan untuk non berusaha kami ambil contohnya adalah seperti untuk taman kota, rumah ibadah, fasilitas umum, fasilitas sosial, juga tadi apabila kebutuhan pokok tadi lebih dari 60 tetap dia harus melalui persetujuan pertanian rakyat apabila di luar sistem irigasi yang ada, dan kebutuhan lainnya yang melalui persetujuan. Jadi perda ini sebenarnya bisa mengakomodir seluruh penggunaan sumber daya air pada air permukaan. Baik, selanjutnya ada beberapa hal terkait dengan pembaruan dari perda sebelumnya. Perda sebelumnya adalah ada penyesuaian tadi mengenai asas pemanfaatan dan penyesuaian istilah, berbasis risiko dan hal-hal lain yang disampaikan yang undang-undang tersebut. Dan ini rancangan perda yang sedang dibahas dengan Pansus 11, Pak. Jadi sudah masuk ke 13 bab 60 pasal. Dari bab 1 ketentuan umum, bab 2 prioritas sumber daya air dan raca air, bab 3-nya tata laksana, bab 4-nya partisipasi masyarakat dan dunia usaha, dan bab 5-nya adalah sinergitas penggunaan pada air permukaan. Jadi mungkin poin 5 dan poin 6 ini walaupun kewenangan pusat pemerintah Provinsi Jawa Barat itu bisa berkolaborasi dengan pengelola wilayah sungai, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai. Yang lainnya adalah terkait dengan larangan, penyidikan, pendanaan, dan sampai dengan ketentuan untuk itu terkait perda. Selanjutnya bagian kedua, Pak, mohon izin kami menyampaikan bahwa kita punya pergub mengenai tata cara perhitungan NPA. NPA ini adalah nilai perolehan air permukaan sebagai dasar daripada pengenaan pajak, Pak. Jadi berapa nilai NPA, 10%-nya adalah pajak. Nah, selanjutnya kami sampaikan ini di kolom paling bawah ada Kepuk nomor 66 tahun 2022 bahwa ada harga dasar air, Pak,
yang ditetapkan mulai dari air minum, hingga industri, tambang dan listrik. Jadi air minum ini untuk kewenangan provinsi besarnya adalah 285,5 kubik rupiah per kubik, sedangkan kewenangan pusat itu nilainya 659,81. Ini sebenarnya nilainya sama Pak, karena koefisien pusat itu dikali 50% sebenarnya Pak. Jadi sebenarnya kalau dikalikan itu sebenarnya 50% daripada nilai kewenangan pusat. Jadi ini yang akan kami usulkan kepada Pansus, dan alhamdulillah Pansus memfasilitasi terkait ini. Kami ingin menaikkan angka ini Pak, angka harga dasar air ini. Kalau kita lihat ini yang tabel paling kanan, kolom kanan itu batas atas yang ditentukan oleh Kementerian PU Pak. Jadi Kementerian PUPR menetapkan angka untuk air minum itu masih di angka 1970. Jadi kalau kita lihat masih jauh sekali Pak antara harga dasar yang di Provinsi Jawa Barat dan harga dasar air yang ditetapkan batas atasnya oleh Kementerian PUPR. Mungkin terkait harga dasar air ini, khusus air minum, kelihatannya besar Pak ya, 285, tetapi kalau masuk ke formula mungkin lanjut Pak. Ini ada perhitungan formulanya. Ini formula ini sebenarnya ngambilnya dari Kementerian PU, kita samakan, di Perpubnya juga sama angka-angkanya. Itu adalah perkalian antara harga dasar air dikali faktor ekonomi wilayah, dikali faktor nilai permukaan, dan dikalikan faktor kelompok pengguna air permukaan. Mungkin kalau Bapak lebih sebenarnya sudah familiar dengan formula ini, karena ini kan dijadikan dasar pada saat setiap bulan melaporkan kepada Bapenda. Kalau kita lihat mungkin selanjutnya ini perhitungan detailnya, koefisiennya, mungkin kita slide selanjutnya. Apabila kita perhatikan Pak, mungkin tadi angkanya di 285, tetapi pada faktanya setiap Perumda ini membayarnya hanya paling besar tuh hanya Rp57 setelah saya 57. Kalau Perumda terhadap air juga ini rata-rata di Rp9,41 per kubiknya. Itu sekali per kubik Pak. Sedangkan harga jualnya rata-rata di 12 ada angkanya. Ini saya dapatkan juga dari dari Disperkim dan dari BPS ya. Ini rata-rata jualnya sebenarnya sudah di angka 6.000 sampai 10.000-an mereka menjual. Ya mungkin ya. Pajak airnya yang mereka bayar hanya paling tinggi itu Kabupaten Bogor hanya Rp57 per kubik. Mungkin ini dasarnya informasi awal mungkin relatif baik. Tahun 2022 sempat ada perubahan harga dasar air Pak, karena ada mulai berubah waktu itu. Tetapi itu relatif hanya menyesuaikan dengan angka yang formula yang ada. Nah selanjutnya juga informasi untuk air ini hampir 20 tahun tidak pernah naik Pak. Jadi sampai dengan tahun ini tidak pernah ada kenaikan. Jadi kami mengusulkan dan memang sesuai pergubnya yang 2022 itu bahwa 3 tahun harus naik Pak. Ini informasi mengenai pertemuan ini, mudah-mudahan dengan pertemuan ini walaupun mungkin angka kenaikannya belum kami rilis Pak karena masih dalam tahap kajian, tapi kami harapkan di pertengahan bulan ini bisa sudah kami sampaikan ke Pansus bahwa jalan kenaikan dengan disepakati untuk bersama mengenai presentasi seperti itu. Sebenarnya yang menjadi concern kami adalah di air minum, karena kan air minum punya fungsi pelayanan dan dasar juga bagi masyarakat. Kalau untuk pengguna lainnya, industri dan lain-lain, mungkin kami tidak memberikan mungkin hasil kajian itu bisa kami terapkan, tapi karena air minum mungkin posisinya kami tetap meminta masukan dari PDAM mengenai
kondisi ya, tentunya kondisi, terus juga nanti apabila sudah terbit hasil kajiannya berapa, nanti bisa diperkirakan untuk dituangkan dalam sebuah kenaikan. Mungkin itu izin Pak pimpinan pansus yang dapat kami sampaikan. Mari itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah sudah ada penjelasan dari SDA. Karena di situ Pak Dirut kita ingin ada tadi penyamaan persepsi dari hasil tadi 6.000 sampai 10.000 langsung dibantah 4.000 sampai 7.000 itulah. Dan kami belum menentukan berapa besarannya. Justru kami sounding kepada PDAM, beberapa PDAM ingin supaya ini tidak memberatkan semua pihak ya, agar semua perda ini bisa berjalan, jangan sampai kita membuat perda tapi tidak berjalan. Ini yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami diskusikan bersama beberapa PDAM. Walaupun di beberapa PDAM Bogor kalau masalah ya Bogor itu sudah luar biasa sehingga oke-oke saja. Tetapi waktu kami juga di Garut kalau nggak juga Garut juga mengeluh dengan kalau harus ada kenaikan. Tetapi perda ini dibuat untuk menaikkan tarifnya itu, pajaknya itu. Sehingga kira-kira yang kesepakatan nanti bersama, walaupun yang membuat nanti bukan kami tetapi pemerintah daerah. Maka selanjutnya teman-teman sekalian sebelum ada pertanyaan atau usul nanti silakan dari PDAM untuk memaparkan kampanye profil dan selanjutnya yang dari mana. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya agak terlambat di sini. Kebetulan hari ini ada dua kunjungan. Yang pertama dari DPRD Kabupaten Tulungagung dan dari saya mendahulukan Provinsi Jawa Barat karena topiknya sangat menarik sekali. Yang saya hormati Ketua atau Wakil Ketua Pansus 11 Bapak, yang saya hormati sumber daya alam Pak Gumilang, yang saya hormati teman-teman anggota Pansus 11, saya masih betul Bapak, mungkin dia lupa sama saya tapi saya ingat betul Bapak. Padahal dia dulu sering bentak saya Pak. Dia lupa karena mungkin kostumnya udah berbeda. Lupa dia nanti mudah-mudahan memorinya sudah mulai diingat lagi. Saya dulu Demokrat Bapak. Oh iya. Lupa kan? Sekarang udah berbeda. Yang saya hormati Kakak SWH, terima kasih sudah bisa hadir di dapurnya di Indramayu. Yang saya hormati Ibu dari PDIP dan saudara saya dan Sunedi yang bisa hadir di sini. Yang saya banggakan teman-teman direksi, Biro, Manajer Umum, Humas, Polsek, dan Litbang. Alhamdulillah solid kita Pak, semua di sini. Ini yang kedua, saya mengikuti rapat terkait kenaikan tarif oleh Pak Menteri. Yang pertama saya di sosialisasi itu Pak, saya hadir dan itu menjadi bahan diskusi kita di internal terkait dengan ada draft untuk kenaikan tarif. Izin menyampaikan profil kami. Ini KPM kami Pak Luki Hakim. Lanjut. Ini kami Pak, kami baru 7 bulan menjadi direksi. Saya Nurpan, Direktur Utama PDAM, ada Pak Dr. Sunario, Direktur Umum, dan ada satu lagi Detek Pak Jojo. Lanjut, yang cepat saja. Jadi Dewan Pengawas kami baru dilantik 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu Pak.
Lanjut. Terus lanjut. Nah, ini struktur kami Pak, struktur organisasi sudah kami sedikit ada perubahan. Yang dulu SPP kami ganti menjadi ASMEN Pak, Assistant Manager supaya linear dan manajernya saja. Yang lain sama. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Senior. Siap. Ada di sudah Pak. Jadi aku Lanjut. kenalkan pada ini. Oh iya, saya perkenalkan. Ini senior kita. Siap. Biar saya yang Oh iya. boleh apa ya? Begitu nah. Ini Pak Dadi, senior kita, dapilnya Dapil Indramayu Cirebon. Fraksi Gerindra, karena sering menegur kami Pak. Ya, selamat datang kan di PDAM Pilkada Mahayu Kabupaten Indramayu. Apa lagi nih? Legalitas kami dulu PDAM sekarang berganti menjadi Perumdam. Kabupaten Indramayu, sumber daya manusia kita hampir 600 Pak. Untungnya beban belanja pegawai kita hampir berapa belanja pegawai kita? Ya 4,7 miliar per bulan. Sedikit saya kasih clue-nya biar nanti saya dikritisi. Terus pelayanan kami itu baru 26,5%, sekitar 157.000 pelanggan dari jumlah penduduk 2 juta, hampir 2 juta. Jadi jumlah penduduk kami 2 juta, pelanggan kami 157.000 yang aktif. Berikutnya adalah baru masuk ke materi, IPA kami ada 14, instalasi pengolahan air ada 14, dan mayoriti air bakunya dari Sungai Cimanuk. Sekaligus juga saya izin menyampaikan ke Pak SDA, Indramayu ini PDAM-nya sumber air bakunya dari Sungai Cimanuk. Cuma kebetulan kami dapatnya di hilir Pak, bukan di hulu. Intik kami yang paling jauh dengan air laut sekitar 2,5 km. Sehingga kami sering intrusi Pak. Ada beberapa inti kami tidak bisa aktif karena air lautnya masuk ke dalam. Ini untuk menjadi bahan pertimbangan. Yang berikutnya lagi, kalau saya mengenal tarif bahwa Indramayu mendapatkan tarif 8,41, malah Cipanas lebih murah. Karena Pak Cipanas menikmati airnya itu dari hulu Pak. Jadi kenapa saya terangkan begitu? Supaya kita paham bahwa ketika PDAM Indramayu menikmati air baku dari hilir, berarti biaya operasional kami sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Lanjut, ini ringkasan perusahaan kami hanya mengelola sekitar dari pelanggan itu 18 sampai 20 miliar Pak. Dan izin menyampaikan sebenarnya PDAM Kabupaten Indramayu itu subsidi kepada pelanggan hampir 4.000 per bulan. Dan tarif kami adalah tarif bawah itu 4.000 sampai 5.000. Dan profil pelanggan kami 98% itu pelanggan rumah tangga, 2%-nya sosial dan industri. Industrinya bisa kami hitung dengan jari Pak. Ada Poritama, ada Kawaguchi, ada 5 industri, dan itu penggunaannya juga kecil sekali. Jadi mayoriti kami hanya bagaimana melayani masyarakat, karena hampir 98% itu rumah tangga. Dari 98% itu 27,5 itu adalah pelanggan dari MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kalau masyarakat berpenghasilan rendah itu ada asumsi ketika kita beri fasilitas MBR Pak, itu airnya gratis Pak. Jadi seringkali nunggak. Lanjut, ini laporan
hasil keuangan kami tadi, kami mengelola hampir 18 sampai 20 miliar. Sedangkan biaya produksi kami untuk kimia saja itu hampir 3 miliar lebih. Karena kami mengolah air di hulu dengan NTU kisarannya 1.000 sampai 5.000. Itu yang normal. Kalau yang abnormal NTU kami itu hampir 11 sampai 12.000. 11-12.000 itu kayak lumpur itu Pak Cengeng. Seperti lumpur. Oke, lanjut. Posisi keuangan tadi sudah saya sebutkan. Sikat spam kami ya. Kami kantor kami di sini adalah peninggalan zaman Belanda ya, apa coba? Zaman Belanda. Jadi kantor kami dan fasilitas kami di sini masuk dalam cagar. Jadi kami nggak boleh bongkar Pak. Sedikit terkait dengan infrastruktur kami Pak. Di wilayah perkotaan yang populasi terbanyak itu kami masih menggunakan pipa logam zaman dulu Pak. Jadi dalamnya sudah pada karat dan kami hampir berapa persen itu cabang Indramayu kota itu yang paling banyak sekali pelanggannya, tapi menggunakan pipa zaman dulu. Kami nggak punya anggaran untuk mengganti pipa-pipa HDPE Pak. Sehingga kalau kita kasih bar tinggi Pak, bocor, nggak dikasih bar rendah, ngicir Pak, dan banyak ada selatnya karena sudah pada korosi di dalam. Itu sekilas Pak Indramayu. Dan untuk wilayah-wilayah pinggirannya kami sudah menggunakan fasilitas pipa modern HDPE Pak, sehingga kuat untuk menahan beban lebih tinggi. Lanjut. Data umum administrasi sudah saya tadi sampaikan bahwa pelanggan kami 157.000, jumlah penduduk kami 1.982 juta, dan kita hanya cakupan wilayah kami 26%-an, dan air kami suplai untuk pelanggan sebanyak 1.330 liter per detik, sedangkan pelanggan kami 157.000, jadi kami kekurangan air suplai kami untuk masyarakat itu sekitar 700 liter per detik. Jadi kita punya stok 1.330 liter per detik, sedangkan kebutuhan normalnya itu 2.000 liter per detik. Kami kurang 700. Dan alhamdulillah di masa kami, alhamdulillah saya dapat bantuan dari DPR, Pak Wakil Ketua, 50 kali 2 liter per detik dari anggaran APBN yang kami alokasikan untuk embarkasi. Jadi kami punya embarkasi Pak, dari pusat ada beberapa tower, ada 3 tower, 4 tower ya. Ada berapa tower? 4 tower ya. 4 tower Pak, dan itu selama 3 tahun tidak bisa teraliri oleh air pipa kami Pak. Jadi kami kirim dengan mobil-mobil tangki. Sekarang ini Pak, itu sudah ada kunjungan dari Kementerian Agama. Alhamdulillah kami bisa mengalirkan dengan pipa walaupun terbata-bata, karena yang haji 2 orang tapi pengiringnya itu 2 truk. Pengiringnya 2 truk kalau di budaya kami seperti itu Pak. Itu akhirnya membuat kami persiapan matang bagaimana mengaliri air untuk MCK. Dan insya Allah tahun ini bantuan dari BPR 50 kali 2 liter per detik yang kami alokasikan untuk embarkasi dan rumah sakit mitra bisa teraliri. Mitra juga sama Pak, tidak ada yang rumah sakit mitra yang biasa. Lanjut. Penilaian kinerja PKP alhamdulillah sudah kami hari ini juga kita masih ada kapal dan izin Indramayu mendapatkan top award Pak, CEO terbaik untuk UMD tahun 2020. Lanjut. Ketersediaan air baku Perumda Kabupaten Indramayu sudah ada lagi. Nah ini Pak, jadi kami memang sangat berkepentingan dengan Raperda ini Pak ya. Raperda ini karena dengan harga 8.000 ya, liter per rupiah ya, per kubikan
bertubik, ini akan membuat analisa keuangan kami berubah. Satu, sebenarnya secara hitung-hitungan rumus tadi, menurut saya tidak ada masalah. Kalau ada klasifikasi mana air yang dari Sungai Cimanuk itu di hulu, di tengah, dan di hilir, ini baru fair. Karena apa? Karena kami mengelola air baku ini murni lumpur yang dikirim dari Garut, dari Cikeruk. Makanya kemarin waktu setelah bulan Lebaran itu NTU kami hampir 11.000, 12.000 karena hujan di Cikeruk sangat tinggi sehingga lumpurnya itu dikirim ke Indramayu diolah sehingga kami tidak maksimal untuk memproduksi. Apa dampak secara ekonomi? Dampaknya adalah penggunaan kimia kita naik drastis. Nah, memang kami membuat terobosan dengan kerjasama dengan PDAM Kuningan, air baku dari mata air. Dan airnya cuma Rp3.520 per kubik, tapi investasi kami 200 miliar yang kami bayar 2,3 miliar per bulan sampai 12 tahun. Itu yang benar. Jadi kalau saya konversi investasi tersebut itu setara per kubiknya itu 11.000 kan. Dijual oleh kami 4.000 sampai 6.000. Itu salah satu kami yang siasati supaya PDAM Indramayu tidak tergantung dengan air baku Sungai Cimanuk. Tetapi lagi-lagi manajemen terdahulu salah menghitung, sehingga kami itu per bulan membakar uang 2,4 miliar untuk investasi di Kuningan. Ini menjadi bahan pertimbangan. Izin Pak Ketua. Lanjut. Nah ini Pak, dari daerah aliran sungai dan Cimanuk kami 1.645 liter per detik. Dari Cipanas kami dapat Sibda 20 liter per detik. Dari Cipunegara 345 liter per detik, dan insya Allah rencana di Indramayu Barat melalui bendungan Sadawarna saya insya Allah akan membangun IPA 500 liter per detik. Ini bagian daripada cakupan wilayah PDAM Indramayu kita perlebar, tetapi untuk diketahui di barat Indramayu ada kawasan industri. Yang pertama kawasan industri Losaran 1.300 hektar. Yang kedua di barat Indramayu, tepatnya di Dantar, itu ada 3 atau 4 perusahaan industri sudah ada, tapi tidak mendapatkan air dari perpipaan, tapi dari air sumur. Jadi tantangan kami Pak untuk mengelola air dari bendungan Sadawarna yang sudah dialokasikan ke PDAM Indramayu sebanyak 500 liter. Lanjut. Sisi kami, nah ini Pak Indramayu Pak. Jadi kami ada 14 titik IPA kami, dan mayoriti itu air bakunya dari Sungai Cimanuk. Oke, lanjut. Eksis kami ini ada tersebar Pak, dan rata-rata itu tidak jauh dari Sungai Cimanuk Pak. Sungai Cimanuk dari Tasmaya sampai ke terakhir inti kami di daerah Pecuk. Dan lucunya di daerah tersebut, di daerah Cemara dan Pecuk itu, yang notabene tidak bisa mengambil air sumur karena terkena laut, dan kami tidak bisa mengaliri daerah tersebut karena masuk zona merah. Dan ini yang seringkali kalau Bapak Ibu lihat di media banyak yang demo, banyak yang komplain dan sebagainya, karena kami memang tidak punya air Pak. Kenapa saya katakan demikian? Supaya menjadi perhatian bahwa Bapak di provinsi bahwa Indramayu yang dari tahun 2022 sampai sekarang izin kami tidak menaikkan tarif untuk rumah tangga. Jadi kami tetap pada kisaran tarif bawah di 4.000 dan tarif atas di 6.000. Dan kami harus bekerja karena konsep perundang
Yang pertama adalah pelayanan masyarakat. Yang kedua baru kita profit oriented. Tapi di Kabupaten Indramayu kami harus memberikan kontribusi PAD. Ya sudah dihitung itu sekitar 3,5 miliar dari 55% keuntungan PDAM. Jadi 55% keuntungan PDAM itu harus disetorkan ke PAD berdasarkan hasil audit konsultan tertentu. Insya Allah tahun ini kami bisa memberikan kontribusi sebesar itu, bahkan mungkin bisa lebih naik dengan kami dengan Pak Biru, karena kami masuk itu diberi challenge Pak oleh Pak KPM untuk efisiensi, dan kami kena fakta integritas. Jadi kami kerja luar biasa Pak, siang malam ini Pak. Lanjut. Nah ini instalasi pengolahan air Pak, ada di Padian, di Pasar Besar kami, dan ada di IPA Jatibarang, ada di IPA Lobener. IPA Lobener kami itu IPA 300 itu paling besar, dia punya kapasitas 300 liter per detik. Dan Pasekan, nah ini daerah-daerah yang mungkin KKSWH pasti banyak komplain. Daerah Pasekan, daerah Arahan, karena memang kami tidak bisa mengaliri di daerah-daerah tersebut. Nah ini yang paling besar Pak, di Cina, ada di Tutgana, daerah Komo 2 di sana, atas Maya, benar, semua ada 14. Nah ini IPA Babakan juga IPA zaman Belanda ini, kami jadi mengelola infrastruktur lama Pak, infrastruktur. Izin menyampaikan ke Bapak, jadi IPA ini kan program, mayoritas kan program bantuan dari pusat ya Pak. Di neraca kami Pak, itu menjadi aset. Tetapi perlakuan dari aset tersebut kami tidak bisa melakukan depresiasi. Ini menjadi bahan pertimbangan. Jadi aset kita triliunan Pak, tapi kami tidak bisa memberikan depresiasi. Tapi biaya operasional kami dari dalam dari kami. Sehingga ini lucu nih. Kebetulan saya basic kami dari keuangan Pak. Jadi seringkali kami berdebat. Kalau memang tidak dilakukan depresiasi, berarti dianggap aset itu masih utuh, dan neraca kami jadi kontrak sekali. Sedangkan kalau ditanya oleh Dewan, berapa sih keuntungan real PDAM? Ya saya akan jawab, keuntungan kami ada dua, keuntungan angka dan keuntungan semu. Kalau keuntungan angka nggak ada, karena kami tidak bisa melakukan depresiasi. Lanjut, ini letak pelayanan cabang dan unit. Jadi hampir kita itu di 40-30% itu zona merah. Zona merah itu tidak bisa diberikan fasilitas atau layanan air bersih secara maksimal. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk melayani itu? Kami melakukan berbagai efisiensi. Salah satunya adalah konsep manual, tutup buka, on off gitu kan. Nah yang kedua adalah dengan uprating ya Pak. Jadi ada banyak teman-teman yang kreatif di setiap IPA melakukan kreasi-kreasi sehingga kapasitas yang tadinya 100 bisa kita naikkan jadi 150 misalnya. Bisa. Lanjut. Nah ini cabang-cabang unit pelayanan kami. Dari 26% cakupan kami Pak, 157.000 dari 2 juta jumlah penduduk, mayoritas ada di Indramayu Timur. Indramayu Barat kami belum secara maksimal untuk memberikan pelayanan. Lanjut. Terus lanjut. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sedikit saya memberikan beberapa tambahan. Yang pertama adalah tarif PDAM Indramayu itu masih di luar dari ambang batas bawah tarif provinsi. Tarif provinsi
ambang batas bawah kita itu adalah Rp6.352 per kubik. Sedangkan kami tarifnya Rp4.000 sampai Rp6.000. Jadi jauh sekali dengan tarif provinsi. Artinya kami sangat besar sekali beban yang harus dipikul, Pak. Bagaimana kita memberikan layanan kepada masyarakat yang notabene air bersih di Kabupaten Indramayu sangat vital sekali. Air bersih dari sumber air dalam atau sumber resapan itu sulit. Ada memang di wilayah barat yang tidak bisa kami penuhi. Agak bagus sumbernya, tapi tempatnya sangat sporadis. Misalnya di Loyang, terus di Gangkal, itu jauh, Pak. Jadi kalau kami akan kembangkan, kami akan menyasar itu pelanggan industri dulu. Baru nanti kita akan giring untuk pelayanan masyarakat. Itu, Pak. Jadi itu masalah tarif. Yang kedua tadi tarif air PDAM Kabupaten Indramayu itu tidak naik dari tahun 2022. Dan tadi profil kami sudah saya sampaikan 98% adalah pelanggan rumah tangga. Ini udah. Dari 98% itu 27,5% itu adalah MBR. Jadi terakhir kami mendapatkan MBR pada itu sekitar 30 miliar. Jadi kami diberikan MBR, tetapi tidak diimbangi dengan suplai air, Pak. Jadi MBR pelanggannya dibanyakin, tapi suplai airnya kami tidak dipenuhi. Jadi makanya itu salah satu dampak terjadi kalau mungkin izin Ibu Sri dan Pak Dadi di Dapil Indramayu kalau ada yang komplain air itu masalahnya. Jadi kami masih butuh sekitar 700 liter per detik untuk bagaimana mengalirkan air di pelanggan-pelanggan kami dalam konteks pelayanan masyarakat itu yang ideal. Tapi kalau misalnya kami mengelola 1.330 izin kalau misalnya ada menangkap aspirasi bapak-bapak dan ibu-ibu itu persoalan di Kabupaten. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambil berjalan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dirut yang luar biasa, pemaparannya cukup lengkap, bagus, dan akhirnya kita juga bisa memaklumi nanti sebesar apa nanti kenaikan-kenaikan yang harus kita pertimbangkan. Tentunya ini juga akan harus dipapar kepada seluruhnya. Banyak keluhan-keluhan barusan. Alhamdulillah ada 3 orang yang dapil di sini, ada Bu Sri, Pak Dadi dan Pak Junaidi. Itu mohon dipikirkan. Untuk selanjutnya mungkin ada tanggapan, pertanyaan atau dari David dulu. Oh iya, sebagai kehormatan mangan dari Bu Sri David dulu. Bu Sri aja dulu. Yang punya bupati kan? Ya, bupati ya. Bupati. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pansus 11, teman-teman anggota Pansus 11. Yang saya hormati juga tentunya Dirut PDAM, Dirut Operasional dan Direktur Umum, dan beserta jajaran. Terima kasih telah memberikan waktu kepada kami Pansus 7 untuk ikut dalam mendalami terkait susunan atau peraturan Perda tentang pemakaian air. Dan lupa juga Pak Gumilang, terima kasih sudah hadir di sini dari Kadis Provinsi. Baik pimpinan, izin sebentar saja dan tidak banyak. Saya hanya ingin menegaskan pimpinan dan tentunya teman-teman bahwa kita sama-sama ketahui air adalah hak dasar masyarakat, bukan sekedar objek ekonomi. Karenanya
Raperda ini memang sudah mengatur segala peraturan mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari pengelolaan, pengolahan, perizinan hingga ke nilai ekonominya. Namun yang harus kita pastikan adalah implementasi di lapangan agar bisa benar-benar adil dan berpihak kepada rakyat. Jangan sampai pelaku usaha besar leluasa mempergunakan sumber air, sementara masyarakat kecil dan petani justru terbebani. Termasuk dalam penetapan pajak air yang akan masuk juga ke dalam perda ini, jangan sampai kemudian jika harus mengalami kenaikan tarif, maka jangan sampai berdampak pada kenaikan tarif bagi masyarakat. Intinya air harus tetap terjangkau, harus berkelanjutan dan adil untuk semua pihak, tapi tetap yang menjadi prioritas adalah pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang di Indramayu ini. Memang betul tadi pimpinan disampaikan bahwa masih banyak zona merah yang belum bisa memanfaatkan dari penggunaan air, dan itu butuh banyak investasi yang harus dilakukan oleh perundang sendiri, dan kemudian juga harus ditingkatkan tentunya terkait tarif untuk bisnis. Namun masukan sedikit pimpinan bahwa kalaupun nanti kemudian ada kenaikan tarif ataupun perubahan tarif, tentunya bisa dilakukan klasifikasi dengan melihat situasi kondisi dari perundang yang ada di masing-masing kabupaten atau kota. Kira-kira itu mungkin masukan dari saya. Pimpinan, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Junaidi yang punya kawasan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Pansus 9 dan rekan-rekan dari UPTD. Yang kami hormati Pak Dirut dan jajaran Direksi PDAM Tirta Indramayu Perumda. Pertama, terima kasih atas pemaparan Pak Dirut yang cukup lengkap ya. Dan ya, karena kita memang tidak terlalu jauh menyaksikan langsung, jadi memang apa yang dipaparkan oleh Pak Dirut ya sudah ada bisa dipraktik ya, bahwa problematikanya itu adalah bagaimana kualitas dari air baku yang digunakan oleh teman-teman perundang di sini. Nah, tadi ada sebenarnya dari kuantitas izin yang diberikan dengan yang dimanfaatkan masih ada sisa kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah izinnya nyampe 1.600-an. Mohon maaf. Coba dilihat yang dari kementerian itu, yang dari yang dari Desi Bandung kan dapat izin 1.645 liter. 2000. Ditambah dari Sungai Cipanas, Sungai Cibulu Negara. 2010 total. Total 2010 Mas. 2010. Iya. Nah, sementara kapasitas produksi 1.300 ya. 700-an ada ya. Yang belum dimanfaatkan. Ya. Nah, selain kendala kualitas, tadi Pak Dirut yang saya dengar memang lebih banyak
menyoroti kualitas yang dari Cimanuk. Saya nggak tahu tuh, mohon maaf saya nggak begitu paham Sungai Cipanas, Cipunegara seperti apa ya kualitas dari intake air bakunya. Nah, yang konotasinya kemudian biaya produksi terutama di aspek bahan kimia itu meningkat. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran yang utuh Pak Dirut ya, terkait dengan biaya produksi ini. Kita lihat memang komponennya ada beberapa, selain bahan kimia itu energi, ya. Bahkan terkadang energi memberikan porsi yang cukup besar, ya. Nah, sehingga kemudian secara rata-rata per kopi biaya produksi di Perumdam ini seperti apa, ya. Nanti kita komparasi dari informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Dirut terkait dengan tarif yang dikenakan kepada para pelanggan antara 4.000 sampai 6.000. Ya. Namun demikian saya tetap masih mengapresiasi Perumdam sudah bisa berkontribusi untuk setoran PAD ya 3 miliar 3,5 miliar setahun ini, dan tadi Pak Dirut menyampaikan insya Allah bisa lebih dari itu. Nah, yang kedua, selain dia produksi yang ingin saya ketahui terkait juga masalah pemeliharaan, ya. Karena dengan kondisi jaringan pipa terutama di Indramayu kota ya, yang masih mengandalkan jaringan pipa dengan usia yang sangat lama. Ini selain problem masalah kualitas air, ini juga bisa berdampak masalah kesehatannya. Ya. Kita meyakini bahwa persenyawaan air dengan pipa itu bisa kemudian berakibat tidak menyebabkan kualitas air dari aspek kesehatannya bisa bergabung. Sementara dari sisi jumlah distribusi pelanggan justru paling banyak kalau yang saya tangkap tadi ya. Nah, sehingga ini menurut saya memang bagian dari perencanaan pengembangan yang mesti secara serius, di samping tadi masalah kualitas air baku, kemudian kondisi perpipaan ini ya. Jadi langkah-langkah yang kemudian ingin ditempuh oleh teman-teman Perumdam untuk memperbaiki ini seperti apa, termasuk adalah terkait dengan nilai air yang water losses itu ya, NRW ya, NRW. Nah, ini mohon juga disampaikan sampai berapa persen ya, sehingga nanti kita bisa melihat dari sisi pemeliharaan dan seterusnya. Dan yang terakhir yang perlu juga kami sampaikan, memang kita melihatnya adalah lingkup Jawa Barat, Pak Dirut ya dan teman-teman ya, bukan parsial Indramayu atau kemarin ke Karawang seperti itu ya. Jadi secara situasi dan kondisi pasti beragam antara satu kota, kabupaten dan lainnya. Tetapi secara se-Jawa Barat mungkin juga hampir semua dirasakan, di mana memang celah fiskal kita APBD-nya itu agak lumayan terganggu. Hampir semua lah ya, dampak dari kebijakan atau dana transfer yang mengalami penurunan gitu. Sehingga kemudian kami di provinsi juga berikhtiar berupaya agar penerimaan PAD dinaikkan gitu, ya. Dan salah satu pemikirannya adalah pajak air permukaan ini. Nah, oleh karena itu tentu tadi juga disampaikan oleh Bu Sri bahwa harus ada wisdom di sini. Saya sepakat bahwa nanti teman-teman BSDA mesti mampu meramu formulasi yang adil gitu ya. Indramayu yang kebagian hilir dengan kualitas yang repot gitu kan.
tentu harus berbeda dengan bagian hulu, walaupun badan airnya sama-sama Cimanuk misalnya kan begitu ya. Tentu perlakuan keadilan ini mesti menjadi perhatian kita bersama ya. Karena teman-teman Dirundam juga harus dipahami kalau terkait dengan pengenaan besaran pajak itu memang itu wilayahnya teman-teman eksekutif Pak. Ya. Kami hanya membuat sebuah payungnya aja bahwa kita kemudian menyepakati ada misalnya ada kenaikan pajak gitu. Tapi detail bagaimana formulasi nilai tarif yang keluar itu ya tentu itu bagian dari kewenangan eksekutif gitu kan. Oleh karena itu kami juga sepakat dengan banyak pihak bahwa ini benar-benar harus diperhatikan. Formulasi untuk menghitung pengenaan pajak air permukaan itu jangan sampai tadi kondisinya sudah repot di lapangan, gitu, kemudian pajak air permukaannya bertambah atau naik kan. Nah, nanti jatuhnya kita yang dikhawatirkan adalah teman-teman nanti menaikkan tarif gitu kan. Dan itu mohon maaf nanti berhadapannya dengan tadi masyarakat. Nah ini memang harus dihitung dengan berbagai pertimbangan yang matang. Itu barangkali beberapa hal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Radi, masih punya kawasan. Ya, turun pimpinan. Terima kasih waktunya pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sohibul Bait, Bang Nurpan, Dirut Perumdam, dan tentu saja seluruh jajaran direksi dan staf di Perumdam Tirta Dharma Ayu. Yang saya hormati juga ini tamu kita hari ini di dapil, yang punya dapil jadi tamu nih kawan-kawan Pansus. Selamat datang di Bumi Wiralodra. Saya kira yang baru punya satu hotel representatif, dan itu juga baru tahun lalu ya Kang. Tahun lalu, 2 tahun lalu barangkali ya, Swiss Bell itu. Sisanya hotel-hotel lama. Itu sebabnya ya mohon izin Pak Nurpan, saya kira tidak aneh jika kawan-kawan DPRD provinsi bahkan dari luar provinsi kadang-kadang kalau berkunjung ke Cirebon yang namanya pasti nginapnya, saya bisa pastikan mayoritas ada di Cirebon. Ini saya tidak tahu tadi malam, tapi tadi malam saya di Cirebon. Yang lain saya nggak tahu nih, karena kebetulan ada rumah di Cirebon. Kenapa? Ya, saya kira betul sekali yang disampaikan Pak Dirut. Hanya saya menambahkan beberapa catatan, saya kira Pak Dirut. Satu, pertanyaan saya misalnya soal IPA, mungkinkah kita melakukan renovasi? Diberi peluang tidak? Kalau tadi dianggap asetnya konstan, ya, kalau asetnya konstan, mungkinkah kita melakukan renovasi? Satu. Yang kedua, ini saya kira saya berharap betul ini mulai diperhatikan. Kalau tadi lebih berat di timur, saya berharap sebetulnya barat mulai dilirik serius. Karena apa? CDPOB sudah mulai masuk, bahkan sekarang bolanya ada di Jakarta. Jadi kami sudah menyetujui Indramayu Barat sebagai salah satu calon daerah pemekaran otonomi baru Indramayu Barat. Artinya sebenarnya ini juga menjadi peluang sendiri untuk kawan-kawan di Perumdam. Di luar itu tentu saja kalau saya ngobrol dengan Pak Bupati, saya tanya berapa ribu sih sebetulnya kawasan industri yang kita mau buka. Pak Dirut juga datang ketika di Jatibarang, cuma saya tamu yang tadi undang, jadi saya duduk aja di mobil waktu itu. Tapi kalau lihat kawasannya, rasanya juga lagi-lagi itu peluang yang cukup besar ya untuk gimana caranya, karena bukan apa-apa kalau lihat harga tadi ya, harga yang ditawarkan kan beda sekali untuk keperluan industri dengan keperluan MBR atau masyarakat biasa. Saya kira ini setidaknya saya lihat dua peluang besar. Satu, kawasan Indramayu Barat. Yang kedua, yang lebih utama sebenarnya kawasan industri dengan Pak Bupati
berusaha mengembangkan. Saya mungkin 2-3 hari lalu ketemu Pak Bupati, ngomong lagi soal peluang untuk membuka kawasan. Bahkan salah satu perusahaan yang akan dibuka itu disebut angkanya 850 serapan tenaga kerja baru. Itu satu perusahaan. Jadi saya bilang, wah ini peluang. Cuma kalau lihat tadi layanan Pak Dirut baru sekitar 26%-an, saya kira saya bukan pesimistis dengan angka 26%. Justru di situ ceruk peluang kita artinya masih ada begitu besar. Lebih dari 70% untuk pengembangan. Nah, cuma tinggal biasanya keluhan seperti halnya yang terjadi di Cirebon, saya kira soal jaringan misalnya. Ini yang salah satu hal yang sebenarnya bisa diintervensi dari provinsi. Karena saya intervensi, silakan cek ke Pak Yudi ya, Pak Haji Kabupaten Cirebon. Nah, itu saya intervensi untuk ke Adi Dharma. Nah ini juga saya kira tidak ada salahnya kalau Indramayu juga ya ngobrol-ngobrol lah saya kira. Bahkan DPR RI saya kira jauh lebih besar otoritasnya. Cuma rata-rata saya tanya kawan-kawan DPR RI, kita punya 9 DPR RI dapil ini. 12 DPRD provinsi, artinya ada 21 orang yang bisa didekati di luar kepala daerah, gubernur, dan para menteri di Jakarta. Saya kira ini peluang. Nah, kemudian ini berkait, kalau tadi Pak Dirut sampaikan soal kualitas dan sebagainya, berkaitan dengan biaya terutama kimia ya, bahan kimia, belanja bahan kimia. Saya kira juga ini mumpung ada Pak Gemilang di sini. Dari PSDA, Pak Gemilang mungkin memang butuh klasterisasi yang diusulkan, saya kira betul ya. Kualitas air yang dapat A, kualitasnya saya kira beda dengan C. Ini kan ada di hilir, pasti kebagian lumpur dan sebagainya jauh lebih banyak. Saya tahu Cimanuk seperti apa. Daerah Sukogumiwang saya masih bisa nyaman, ke atas saya masih bisa nyaman, mancing dan sebagainya santai. Tapi begitu makin bawah, air makin keruh kan, ikan juga praktis sesungguhnya tuh. Itu artinya kualitas yang dipakai oleh kawan-kawan Perumdam juga kualitasnya makin turun. Kemudian nah ini sekalian mumpung sampai di sini. Ini barusan saya WA. Kemarin tadi malam bahkan saya masih di Karangampel. Karangampel itu ya mohon maaf. Ini bahasanya satu ngicir dan kuning. Jadi airnya tuh saya tidak tahu ada masalahnya di mana sesungguhnya. Apakah kuningnya tadi seperti yang disinggung Mas Jun misalnya terkait dengan pipa-pipa kita yang besinya sudah tua. Salah satunya biasanya begitu, orang bilang taiyeng atau apapun istilahnya. Saya kira berpengaruh pada kualitas air itu sendiri dan itu amat sangat berbahaya jika kita sampai terkonsumsi. Kan sama sekali nggak sehat. Ini saya kira satu terakhir saya mau sampaikan begini Pak Dir dan kawan-kawan, saya kira kemarin 2 minggu lalu atau minggu lalu kita ke Karawang pimpinan ya, saya kira di Karawang berani sampaikan mereka minta 2 embung Pak kalau soal ketersediaan air. Jadi karena mereka sampaikan Pak, kos kami untuk ngambil dari Tarum Barat itu begitu besar jika mereka lakukan instalasi mandiri. Tapi mereka minta usulan ke Pemprov Jabar 2 embung, masing-masing nilainya 120 miliar, sebesar lapangan bola. Saya lama sebetulnya, kemarin itu ada calon dari Gerindra juga di dapil 5 atau 6 gitu. Mereka berpikir soal usulannya bendung malah. Jadi bendung Cigelagah agak di selatan kan, agak di selatan itu untuk tampungan air supaya tentu saja akan membuat sedimentasinya agak tertampung di situ, tidak semuanya mengalir ke bawah sampai akhirnya begitu masuk ke hilir, masuk ke penampungannya Perumdam ya tinggal sisa-sisa yang penuh lumpur. Itu salah satu upaya. Tapi kalau lihat volume pekerjaannya kelihatannya agak berat jika di cover oleh APBD provinsi. Saya sampaikan ke kawan-kawan DPR RI dan seingat saya kawan-kawan DPR RI pernah turun di situ ada 8 orang. Cuma sampai hari ini belum ada juga.
Dan itu skalanya bukan skala apalagi kabupaten, nggak akan lah. Cipanas, Cigelagah itu kalau di Bendung itu jadi tampungan air yang sebenarnya cukup besar. Dan praktis sebetulnya sawah di 6 kecamatan akan bisa tercover cukup lumayan. Dan bukan cuma untuk sawah saya kira, bukan cuma untuk irigasi kan. Kalau ada bendung itu salah satu manfaat besar juga sebenarnya untuk perumda. Nah, saya kira saya berpikir tadi soal 2, pemanfaatan secara optimal satu apa yang kita punya, kemudian yang kedua untuk mereduksi tentu saja mereduksi biaya belanja kimia yang begitu besar. Yang kedua saya melihat peluang dengan ceruk yang tadi 70% itu kurang lebih bisa kita sasar, satu membangun Indramayu Barat, yang kedua menyasar kawasan-kawasan industri. Cuma saya belum lihat bagaimana mengatasi ini untuk wilayah Gantar misalnya. Karena begitu ikut panen jagung dengan Kapolda di sana, saya lihat wah itu keringnya bukan main Pak, kering bukan main, dan itu saluran airnya agak berat. Saya belum kepikiran itu soal Gantar dari mana ambil airnya. Cikedung belok ke kanan itu saya setengah jam, tapi memang agak naik ke kontur tanahnya agak. Jadi yang seperti itu saya kira menjadi PR tersendiri. Juga tadi poinnya saya kira ke Pak Gemilang dan kawan-kawan nanti pada saat, karena NPA kan di kita ya, NPA kita yang menentukan. Jadi poinnya di situ, bahwa kemudian pemanfaatnya memang ada di kabupaten kota, saya kira it's okay. Tapi NPA kita yang menentukan, PR-nya adalah menentukan kualifikasi air dan klasterisasi yang akan memberikan keadilan untuk semua. Saya kira itu yang paling utama. Atur nuhun, mohon izin, terima kasih. Tadi agak terlambat, ada kebakaran di Gunung Jati. Sebelah kanan kebakaran, cuma kultur Indonesia ada kebakaran itu bukan jalan agak cepat. Nonton dulu, nonton. Macetnya gara-gara orang nonton. Serius itu sampai damkarnya aja lawan arus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ibu Wakil Ketua. Agak panjang kan, belakang. Kalau ya kok sialan. Sini rombongan kan. Iya, apa enggak? Aduh, saya mau kalau bablas awal urusan polisi ngomong aja. Siap. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Bapak Dirut dan seluruh jajaran yang hadir, pimpinan Pansus dan seluruh anggota Pansus dari SDA Bapak Gemilang, Ternuhun, luar biasa mendampingi terus kembali. Baik, yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas pemaparan Bapak Nurpan tadi yang sangat jelas. Ini sesuai dengan komparasi kita berkeliling Pak ya. Ada Kabupaten Hulu, Kabupaten Hilir, itu ya mungkin ini catatan dari semua masukan ini mungkin jadi catatan khusus bagi Pak Gemilang. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ini kasus-kasus di ini beda-beda, tapi intinya adalah satu, prinsip kita adalah prinsip pelayanan terhadap pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dasar, yaitu masalah kebutuhan air. Yang pertama. Kemudian tadi yang kedua, saya lihat ada masukan dari Pak Direktur Utama Pak Nurpan antara sumber air yang dibutuhkan, yang dikelola di Indramayu itu ya mungkin berbeda dengan kami kunjungan kemarin di Garut. Ya, sumbernya begitu ya Pak Gemilang. Ya. Ini saya kira menjadi bahan catatan tersendiri
sehingga pada saat nanti kebijakan dibuat oleh Pemda terhadap masalah pajak air segala macam, memang nggak catatan saja ya. Begitu luar biasanya Indramayu mendapatkan sumber air dari kondisi air yang begitu adanya. Yang namanya kebutuhan air itu kan sesuai sama baku mutu air yang dibutuhkan masyarakat. Begitu ya Pak ya. Jadi kalau sudah baku mutu sekian yang dibutuhkan, sementara sumber hilir sama sumber hulu berbeda, kimianya sana sama sini beda gitu ya. Nah, ini catatan saya kira Pak bilang. Sehingga dalam bentuk kebijakan maka perhatikan masalah-masalah hasil kita berkeliling. Itu kedua. Dan yang ketiga ini ada hal-hal saya catat tadi. Ada kebutuhan, ada yang sedang dikelola oleh PD Pak Perumdam, ya 1.300 sekian yang rutin dikelola. Masih ada 700 lagi sebentar, bukan 200.000. Nah ini saya kira catatan pengalir kita, ya, sehingga intinya yang saya sampaikan tadi prinsip pelayanan kebutuhan masyarakat tentang masalah kebutuhan dasar itu ya. Jadi kemudian selanjutnya ada beberapa catatan-catatan saya buat. Ini merupakan informasi yang sangat jelas, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Kami dari Pansus ini berkeliling, ya, studi komparasi, mengambil data-data dari seluruh kabupaten kota yang kita kunjungi. Ya, prinsipnya adalah bagaimana permasalahan air ini kita punya ide untuk meningkatkan misalkan ya pendapatan dari sumber ini, tetapi juga kita punya tugas pelayanan. Nah ini bagaimana kira-kira komparasinya sehingga apa yang kita harapkan terwujud, sementara kebutuhan juga kita kerjakan secara baik. Nah itu saya hatur nuhun sekali lagi Pak Nurfan ya. Tadi sudah kawan-kawan banyak menyampaikan, saya mengikuti saja alhamdulillah. Ya, tapi ada hal yang prinsip berdasarkan komparasi ini sumber air, kemudian proses pengolahannya seperti apa untuk mencapai baku mutu air, itu menjadi catatan kita tersendiri. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya. Terima kasih Pak Dirut beserta jajarannya, pimpinan Pansus dan anggota Pansus yang saya hormati dan yang sudah berkenan. Sebenarnya tadi sama teman-teman dapil sudah dikupas habis ya Pak. Mereka yang lebih mengetahui wilayah di Kabupaten Indramayu. Jadi intinya mungkin saya hanya meminta masukan Pak, karena tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Gumilang ya, bahwa perda ini tidak hanya berkaitan dengan pajak ya Pak ya, tapi ada perizinannya, ada usahanya dan sebagainya. Kemarin kita sebenarnya sudah membahas akhir Pak perda ini, tapi belum pleno karena kemungkinan kita juga mau konsultasi ke kementerian untuk memperdalam atau menyempurnakan peraturan daerah ini, dan kita juga sebenarnya apa sih yang perlu ada masukan dari pusat, karena kalau berbicara air permukaan kan tidak banyak sekali ya Pak Gumilang ya, sampai wisata juga kita masukkan di perda ini, olahraga juga ya yang menjadi perdebatan Pak Jul. Jadi kita pengen dapat masukan Pak, mungkin Bapak perdanya sudah tadi sekilas sudah disampaikan oleh Pak Gumilang, lebih menyempurnakan perda ini tidak hanya berkaitan dengan air pajak ya Pak ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi kendala terutama untuk di Pulau PDAM kan tadi kondisi air dan juga perizinan yang memang sebenarnya dipermudah ya Pak ya, yang tadinya 2 tahun sekarang jadi maksimal 10 tahun, tapi mungkin ada prosedur apa yang memang menjadi kendala khususnya perizinan dalam Pulau air. Itu Pak Dirut, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan sekalian. Pak Dirut ini lebih banyak pada saran-saran, sebetulnya pertanyaannya tidak terlalu signifikan, dan kita beberapa kali keliling
akhirnya kita biar dapat kesimpulan ternyata ada klaster. Sampai kemarin di Purwakarta kita masih berpikir kita samakan saja. Itu hari ini kita mendapatkan informasi maka harus ada klaster. Nah sekarang bola panasnya bukan adik kita tetapi adik eksekutif. Kami membuat payung, kami sodorkan, ini kondisi di lapangan, silakan eksekutif untuk bisa membuat seadil-adilnya, jangan sampai Kota Bogor disamakan dengan Indramayu. Itu ini luar biasa pertemuan ini Pak Dirut. Mudah-mudahan ini jadi amal baik buat kita semua untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat, Indramayu dan Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pimpinan. Sedikit saya memberi atau menyempurnakan tadi yang dikatakan Pak Gumilang dan Bapak dan Ibu Dewan. Yang pertama adalah tentang profil Sungai Cimanuk. Sungai Cimanuk bagi PDAM adalah menjadi sumber air baku utama. Tetapi bukan hanya untuk PDAM, tapi untuk pengairan pertanian. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada musim kemarau, PDAM dan pertanian berjibaku mendapatkan air. Artinya apa? Artinya Pak Gumilang juga harus menghitung. Jangan menaikkan tarif, tetapi menjaga debit air Cimanuk. Karena apa? Ketika Sungai Cimanuk itu berkurang debitnya karena pertanian, ini kan pertanian itu kan pakai kompensasi Pak. Itu kan besar-besaran Pak. Sementara kami juga harus menyiapkan suplai air kepada masyarakat. Nah ini masukan Pak. Jadi mungkin lintas sektor ya mengingatkan bahwa debit Sungai Cimanuk itu rentan di musim kemarau. Karena sumbernya dari Garut. Yang kedua, kualitas jelas. Kami menikmati di bawah, kualitasnya sangat buruk. Begitu juga debitnya juga Pak. Debit sisaan dari atas Pak. Ini yang penting Pak menurut saya. Jadi ke depan saya lagi menghitung juga. Kalau musim kemarau, bagaimana saya harus menyiapkan air? Kalau memang nanti rebutan dengan pertanian. Untuk diketahui, Indramayu kan menjadi tumpuan pertanian dan menjadi harus menyiapkan pangan. Ya, ketahanan pangan. Tidak hanya kita padi, tapi ada jagung dan sebagainya. Ini izin Pak, saya menyampaikan. Yang kedua terkait pertanyaan senior Pak Dodi. Pak. Sebenarnya kami bisa Pak untuk kita betul. Sholat dulu yang bagus.
istrinya ada yang banyak kalau ini banyak karena dia punya rumah juga di Jakarta. Atau di Bandung di Jakarta. Dia sering ketemu di Cirebon. Rumah jauh dari Jakarta juga. Pembangunan saya rumah ada 2 satu Pak lalu sampai masuk maghrib biasanya kalau makan ada ini enggak di rumah udah ada yang disuruh mundur zamannya Nina mundur nyalonnya ayo baru tadi pagi saya wawancara lagi 15 menit saya kalau RSI langganan lagi Pak jam 7 ya kalau lagi di Bandung saya langsung datang kalau nggak lagi suatu ya apa ini ayo Satu dua. Baik, menjawab pertanyaan senior. Kalau saya udah beberapa kali yang ada di udah Indramayu, saya jelaskan bahwa dari 14 IPA yang kami operasikan untuk menutupi kekurangan, memang kita bisa melakukan dengan rating. Tapi lagi-lagi Medan Indramayu itu tidak punya uang untuk membangun uprating di setiap IPA. Itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, barat untuk wilayah barat bagaimana untuk memperbesar cakupan. Loh, berapa ini? Yang satu sudah dianggap yang standar ya, ya. Baik, lanjut. Wilayah barat, kami sudah melakukan langkah-langkah bagaimana barat menjadi wilayah marketing kami, Pak. Insya Allah bulan ini ya kita akan melakukan pra-FS, pra-feasibility studi. Jadi kami membuat proposan dengan menarik investor-investor, Pak. Dan kami berjibaku untuk meyakinkan betul gitu, bagaimana kami menjadi segmen yang menarik untuk dilihat oleh investor. Yang pertama, airnya itu Pak Gumilang, nanti di barat saya ambil dari waduk Sadawarna. Nah, tadi menyambung bahwa kalau kita di waduk berarti dia operasional kita lebih rendah. Tetapi lagi-lagi investasinya itu mahal karena pipingnya panjang. Wah, panjang sekali. Tapi kami memberikan kesempatan kepada investor untuk menghitung. Pasarnya menarik. Yang pertama adalah Indramayu itu kalau kita mengelola air dari Sadawarna dengan 500 liter per detik yang dialokasikan BPWS ya kepada kami, itu yang pertama pelabuhan Katiban.
mampu untuk membuat IPA di sana karena air bakunya dari Cipunegara, dari Pamanukan, Sungai Pamanukan. Dia tidak mampu. Yang kedua, PLTU Sumber Adem. Mau dicek nih, PLTU Sumber Adem itu airnya dari sumber air dalam, Pak. Itu bukan dari perpipaan. Kami sudah melakukan investigasi. Dan industri di barat, di Gantar, yang ada 3 tempat itu pakai sumber air dalam, Pak. Yang jelas katanya nggak boleh kan, tapi bagi saya itu pasar. Biarkan itu dia berjalan dulu. Nanti ketika ada investor, baru kami akan melakukan airnya, kami akan tawarkan airnya dari air. Begitu juga di daerah-daerah bisnis, kecamatan bisnis kami ada di Hargolis. Hargolis itu kedua kecamatan bisnis setelah Jatibarang. Jadi Jatibarang dulu yang besar, itu baru Hargolis. Itu airnya banyak juga kebutuhan. Walaupun agak sulit untuk menawarkan di sana karena sumurnya lebih bagus daripada di daerah pantai. Itu kan yang bisa saya jelaskan. Yang kedua terkait biaya operasional. Saya agak lupa untuk menjelaskan bahwa biaya operasional kita itu sebenarnya tidak hanya kimia. Ada komponen biaya yang paling besar, PLN. Karena kami menggerakkan pompa-pompa besar sekali itu, baik itu pompa intake maupun pompa untuk produksi. Kami belanja untuk bayar PLN itu sekitar 3,5 miliar per bulan. Khusus PLN aja. PLN saja. Dan itu belum biaya maintenance dari pompa dan motor. Jadi miris sebenarnya di drama ini. Tapi saya tadi katakan ke pimpinan di PDM ini ibadah, Pak. Tarifnya nggak boleh naik, tapi pelayanannya harus maksimal. Tapi karyawan banyak. Siap. Dan gajian semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah kami menjadi priority. Kalau Ya Pak, siap. ada Pak Dani sama Pak Salih sama Pak Junaidi. Siap. Ya, 12 orang bang. Siap, ini kan bagian dari curhat, Pak. Curhat kepada dewan kami kan gitu. Langsung ya. pendengar Pak Dani. Siap. Tolong dikasih catatan. Nanti saya titip ke wakil ketua DPRD. Oh, siap. Itu wakil ketua pimpinan kami di DPRD Kabupaten Indramayu dari Gerindra. Izin melanjutkan. Jadi ada beberapa tantangan sebenarnya di Kabupaten Indramayu. Satu, memang kami mengelola pelanggan rumah tangga. Pelanggan rumah tangga kalau memang itu usulan dari pribadi menarik karena dia butuh. Masalahnya ada 27,5% dari total pelanggan kami itu MBL, masyarakat berpenghasilan rendah. Pak izin pimpinan motong sedikit. 26,77% itu tersebar di berapa kecamatan? Di kecamatan zona merah tentunya. Enggak, total berapa kecamatan yang belum terlayani? Jarang. Biasanya di Kecamatan Arahan, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Pasekan, Ya. Kecamatan Loh Bener juga. Banyak di dapil 1 izin Bapak. Kalau di dapil 2 kemarin tidak bisa kami akses Pak, karena ketinggalan input datanya. Rangkeng lewat gitu ya. Rangkeng lewat gitu ya. Iya, siap. Aduh. Ini kritis ini pertanyaannya. Sudah menunggu Pak Dirut. Izin ya, pimpin ya. Sebentar Pak Dani ada seperti ini. Saya mencatat ini 98% untuk kebutuhan rumah tangga. Hanya 2% industri. Ini betul datanya sama Betul. Karena setahu kita juga kan kita juga pernah kunjungan juga industri yang ada di daerah itu. Apa? Komisi 4 kalau tidak salah pernah dulu kunjungan. Iya. Di industri yang di daerah timur ya. Yang Ada. Kerangkeng. Iya, mungkin Pabrik sepatu Pak. Iya, Nah, betul. sepatu ya. Itu kan kemungkinan pengembangan industrinya kan besar sekali. Ya. Jadi saya kira ini mungkin bagus sementara begini. Siap. Nanti mungkin akan berbeda lagi. Mudah-mudahan saja. Bang Jul, izin sedikit Bang.
Indramayu ini KP2B-nya 126.000 hektar, Bang. Jadi memang sisanya industrinya masih sedikit, Bang. Itu sebabnya Bupati Luki Hakim ini masih berusaha mengembangkan kawasan industri. Ya, beberapa tempat, Sukra, Lobener, Losarang, Jatibarang saya lihat. Jadi kalau lihat persentase praktis otomatis saya kira angka 2% masih make sense. Itu aja. Semakin mantap ya. Izin menyampaikan juga mungkin kalau ada informasi dari luar bisa saya jelaskan di sini bahwa industri pabrik sepatu di Karangeng itu kebutuhannya nggak besar. Itu sekitar 6 liter kecil sekali. Satu. Yang kedua, PT Politama, salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak di biji plastik, itu kebutuhannya ternyata cuma 20 sampai 25 liter per detik. Kecil sekali. Jadi makanya saya sebutkan di angka persentase 2% itu memang nyata. Berikutnya, apa langkah-langkah kita menghadapi segmen industri supaya untuk meningkatkan persentase di luar pelanggan. Yang pertama, kita sedang menjajaki segmen untuk Pertamina Shipping, Pak. Jadi Balongan ini punya jetty kapal tanker di belakang. Nah itu airnya bukan dari Indramayu senior, itu airnya dari Cirebon dan Kuningan. Nah ini langkah saya, ini ketawa, Pak senior sudah tahu ya. Nah ini yang pasarnya direbut oleh daerah lain, sedangkan kami punya suplai air yang kami beli dari Kuningan sebesar kontraknya 405 liter per detik, baru diturunkan 150 liter. Ini tantangan berat bagi saya karena ke depan bulan Mei saya dapat alokasi air 300 liter per detik dari Kuningan. Maka langkah saya ingin menawarkan air di Pertamina Shipping dan Pertamina RU. Nah ini mohon bantuan ibu dan bapak dewan dari Dapil Indramayu, bagaimana memfasilitasi kami? Karena kami kalau tidak bisa menjual 300 liter per detik dari Kuningan, kita akan penalti. Makanya kemarin kita berdebat terus terkait Kuningan karena memang dalam Memorandum of Understanding banyak juga yang kita tidak ada peradilan, kira-kira gitu. Jadi langkah saya sekarang sedang melakukan langkah-langkah adendum dengan investor Salim Group, Pak. Itu Salim Group, PT TNS dan PT TKS. Jadi Salim Group itu membuat dua PT, PT TNS di Indramayu, PT TKS di Kabupaten Kuningan, di mana kami yang tidak diuntungkan karena investasi 200 miliar dari PT TNS sifatnya kami berbayar, Pak. Istilahnya KBA. Sedangkan Kuningan dia BOT, Pak. Nah ini yang sekarang sedang saya lakukan untuk melakukan langkah-langkah adendum. Nah, air tersebut kami alokasikan kemana? Salah satunya adalah antisipasi kebutuhan air di wilayah industri yang sudah dicanangkan oleh Pak Bupati. Daerah-daerah yang tidak produktif, misalnya Trangkeng, itu kan tanah tidak produktif, ditanam padi nggak bisa dan sebagainya. Nah itu sudah kami alokasikan sampai ke Pertamina. Menjawab pertanyaan Karangampel, ini pertanyaan menarik. Begini, Mbak, kami ini seringkali dapat keluhan dari masyarakat, kenapa airnya keruh, kenapa airnya coklat? Karena kami setiap hari pasti ada insiden kebocoran. Kebocoran dari mana? Kebocoran dari proyek jalan yang Bina Marga itu, Pak. Itu dia pakai alat berat, dia langsung ambil, dia punya tanah, nggak taunya di dalamnya ada pipa besar kami, Pak. Nah itu semalam di Desa Teluk Kalbu itu pecah, itu 18 in ya? Berapa? 16 in pecah. Sampai pagi kita sambung. Apa dampaknya? Ketika pecah, ditutup kita dari suplainya, air kotornya masuk, Pak, ke dalam. Karena nggak bisa kami tampung. Nah, ketika air sudah masuk, kami sambung. Ketika dibuka lagi, kalau kami mendorong air kotor tersebut. Nah ini, Pak, seringkali teman-teman Bina Marga juga kalau ada pekerjaan tidak pernah berkoordinasi dengan kami, Pak. Tapi giliran kami memasang pipa, Pak,
izinnya setengah mati Pak, Bina Marga ini. Ya contoh kami di desa Tambi, ya Tambi Sleman, apa bulan Pak izinnya nggak keluar-keluar. Padahal di daerah tersebut ada rumahnya Ibu Ketua Dewan, Bu Nur. Ibu Nur. Jadi kami dikomplain terus hanya menunggu izin dari Bina Marga untuk pasang pipa Pak. Di mana ada bottleneck di situ, ada pipa besar disambung dengan pipa kecil. Ketika kami mau ganti menjadi pipa besar, izinnya luar biasa. Pak Dadi, bagaimana Pak Dadi? Ini Bapak izin, senior ini problem kami nih Pak, problem kami. Terus menjawab Pak Dadi itu kan Pak Dadi, seniornya Komisi 4 itu. persis Pak, persis Pak. Iya, Kepala Bina Marga itu bisa tinggal komisi kita sudah Iya. Sampai sekarang Pak izinnya belum keluar Pak. Pak Dadi, aduh. Izin dari provinsi apa dari mana? Dari provinsi. Ya. Dari Silakan izin Ibu keluhan-keluhannya. kita izin ke provinsi Pak. Kalau di provinsi itu sudah sudah expose. Nah, tinggal yang susah di sininya Pak di balai yang di Cirebon di UPN 4. Suratnya kasih saya. Suratnya kasih saya. Kasih saya. Punten, ini saya kira begini. Ini terkait dengan banyak hal saya kira. Yang pertama ini kaitan biasa. Eksekutif tuh lebih banyak prosedur administratif ya. Sementara banyak kepala dinas baru, ya, saya sebut aja termasuk kepala dinas BMPR, Bina Marga dan Penataan Ruang di provinsi itu impor dari mana Pak? itu impor dari Purwakarta. Jadi masih butuh baca peta. Tapi nanti saya ingatkan kepala UPTD-nya Pak Boy. Tadi Pak Boy, sudah. Nanti saya ingatkan. Pak Boy Pak. Mudah aja. Pak Boy. Suratnya tapi ya. Nanti saya kasih nomornya. Nomor Pak Dirut ada di saya. Iya. Siap. Izin. Itu pipa apa itu Pak? Kami punya pipa besar di sana. Iya. Kebetulan kita untuk mensuplai pelanggan-pelanggan kami kan karena itu pipa lama, pipa kecil, jadi kami mau ganti menjadi pipa besar karena debitnya itu kan kurang Pak. Sehingga berdampak pada pelayanan Pak, jadi ngicir gitu. Nggak tahu itu rumahnya Ketua Dewan Pak kami Pak. Jadi kami selalu komplain terus gitu. Nur. Persoalannya sederhana. Tapi yang gegesik udah beres kan? Izin. Yang gegesik udah beres kan? Oh sudah. Itu juga bagian yang kita ikhtiar. Siap. Itu dengan Bina Marga Balai 6. Yang di Cirebon Pak. Yang di Cirebon. Iya, Pak Boy PTD 6. ketua itu. PTD Yang 6. kepalanya Pak Boy. Dan Pak nanti Dadi telepon Sarwan ini. Minta jalan apa? Pak suratnya dulu, kasih ke saya surat. Keluar sepeda. Nah, Tapi kalau coba Bu, langsung aja ke Pak Dadi kan aja alamatnya. Kalau perlu saya bloknya Pak Dadi. Besok langsung lanjut. Ya, iya, saya harus tahu nyangkutnya di Ya mana. lanjut pada ini karena sedang korban Pak. Siap, lanjut. Menjawab tadi pertanyaan dari yang saya hormati senior juga Pak Junedi terkait dengan kesehatan. Jadi memang pipa air lama itu kan ada di kota, dan itu memang sudah berumur dan wajib kita melakukan peremajaan. So persoalannya adalah pipa-pipa tersebut banyak terpendam, sudah dibeton dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan tersendiri. Caranya bagaimana? Kita sudah melakukan langkah-langkah, misalnya kita ada inflasi, ya kan? Tetapi sudah tidak menyelesaikan masalah. Nah, dalam kesempatan ini kami bermohon juga ini bagian dari aspirasi kami. Teh. Bagian dari dapil Teh. kami. Pak, kepada izinnya sekalian. buat yang di mana? Kiranya mungkin kita Buat bisa jalur melakukan mana? peremajaan. Jati Barang. Karena bagaimana Cuma ruas Jati Barang aja Tambi. pipa-pipa yang tersebar di wilayah perkotaan itu sendiri menjadi ekor kami, Pak. Karena mayoriti pelanggan kami ada di kota. Yang kedua, pendapatan kami juga terbesar di kota. Sedangkan kami tidak bisa maksimal Pak untuk memberikan pelayanan. Debit kami dibesarkan, bocor. Kita kurangi juga nyicil. Baik, Tom. Jadi ini Di mana, Boy? dilematis, Pak.
Gimana? izin kalau berkenan bisa membantu. Kan baru tadi ke Ya, itu udah seperti selesai. halnya di kota Cirebon itu kan sudah ada Tadi udah selesai permajaan ikutan bagi ke nggak ikut kota SD. Cirebon. Tadi katanya ada kawan Kabupaten Indramayu kemarin ya. itu mewarisi tipe lama zaman pertama. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Saya mencoba mengkomparasi kota Cirebon dengan kota Indramayu. Bentar ya. Kota Cirebon itu tidak punya instalasi. Halo. Dia murni dari Ini suara Pak Boy langsung. Rusia. Pak Boy, Berdiri lagi. saya lagi rapat di Perumdam Tirta Darmayu di Indramayu. Ini saya loudspeaker izin ya. Ini ada Pak Direktur segala, tapi ini terkait dengan izin yang mereka ajukan untuk jalur di jalan kita, ruas jalan kita yang di Jatibarang, Tambi. Konon katanya mereka sudah bersurat dan tinggal secara teknis ada di UPTD 6. Jadi di Pak Boy tolong dicek administrasi. Jika memang kendalanya hanya sebatas administrasi, saya kira pulang dari Indramayu saya langsung mampir ke kantor nih. Jadi ini lagi kita kaji Pak terkait dengan penempatannya, posisinya gitu. Tinggal posisi aja kan? Ya. Artinya secara nanti prinsip. dari hasil survei bersama kan ekspos dulu Pak. Oke. Dari rencana hasil survei bersama terkait penempatan dan posisinya nanti mereka ekspos, terus metode yang dilakukan apa, ya kan? Jadi seperti halnya perjalanan-perjalanan sebelumnya bahwa metode kita tidak diperbolehkan untuk open cut. Pastinya dengan boring gitu. Nah, yang jadi ini, yang jadi catatan terkadang metode yang dipaparkan dengan pelaksanaan itu jangan sampai berbeda gitu Pak. Oke, ini PR sendiri ya buat nanti saya ingatkan nih. Ini ada Pak Dirutnya juga di sini. Nanti yang teknis mungkin direktur tekniknya. Tapi yang pasti secara prinsip kita sesungguhnya mengizinkan ya. Asalkan tadi yang diajukan dengan apa yang dilakukan sama. Oke, ya. Oke. Ya udah itu aja saya kira. Nanti pulang dari sini saya langsung mampir ke kantor ya. Jangan kemana-mana dulu. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Mohon. Salam. Dah clear. Dengar sendiri. Terima kasih. Sini Om. Ya, terima kasih. Siap. Sedikit menambahkan sebenarnya malah yang jadi lucu itu izin yang kami urus itu panjangnya cuma 2 kilo. 2 kilometer. Itu saja Pak. Ribetnya nggak ketemu. Tapi giliran dia mau pecahkan pipa kami Pak, wah nggak mau ganti. Nah ini kok apa? Berbeda ini. Pasti nanti dikasih jadwal. Saya pikir itu mungkin presentasi. Yang bisa saya sampaikan izin. Udah. Bukan di sini. Terima kasih sudah aspirasi kami sudah banyak diserap. Kapan? Termasuk juga Presentasi sistem cluster yang akan diterapkan untuk kaitan pajak. Terima kasih. Udah. Kalau sudah bisa Sebelum direspon Lebaran. dan ini menjadi angin baik kami Pak, bagaimana bisa meningkatkan pelayanan dengan kami punya barier Pak, kami punya barier untuk tidak bisa menaikkan tarif dan kalau memang ada klasterisasi terkait pajak air kepada kami, terima kasih karena sesungguhnya kalau itu diterapkan secara universal itu sangat berat sekali untuk kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Go-nya dari Pak Gumilang, silakan. Pak Gemilang bukan Gumilang. Ini Pak Gemilang. Kalau Gemilang itu mencret. Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Mohon izin Pak Direktur, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, mungkin terkait dengan klasterisasi ini, mohon izin sebelumnya di peraturan kita, baik peraturan menteri dan di Pergub juga sebenarnya sudah diatur Pak, bahwa formula itu sudah diatur bahwa untuk kualitas air kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ada angkanya Pak, jadi kalau presentasinya termasuk masuk das hilir, das tengah dan das hulu itu ada presentasinya. Harga untuk wilayah Sungai Pusat, saya kalau lihat di tabel itu mungkin Bapak bisa lihat
bahwa harga di Bogor dan di Indramayu itu sama, tetapi bayar pajaknya beda Pak. Kalau di Bogor bayar Rp50 per kubik. Bogor 57 ya, seingat dan saya. Di sini hanya tadi angka 9. 841. Formula itu sudah mengklasterkan sebenarnya Pak. Termasuk di sana itu selain daripada sumber air, termasuk volume air yang diambil Pak. Volume air yang diambil kalau misalnya kurang dari 60 liter dia hanya dikali 30%. Jadi sebenarnya formula itu sudah membentuk klasifikasi. Itu barangkali penjelasan dari kami. Selanjutnya mungkin Undang-Undang 1/2022 tentang APBD ini sebenarnya mengatur pajak air itu yang diterima, pajak air permukaan yang diterima oleh provinsi itu sebenarnya 50%-nya kembali ke kabupaten kota. Jadi pada saat kita naikkan pajaknya sebenarnya kontribusinya besar ke kabupaten kota. Termasuk kalau sumber airnya ada di kabupaten kota sendiri, nilainya 80%, 50%. Itu diatur di undang-undang. Jadi mungkin apabila kita bicara mengenai kenaikan, sebenarnya kita bicara bukan kepentingan provinsi saja, termasuk kabupaten kota. Demikian, mohon maaf. Terima kasih rekan sekalian, barusan bisik-bisik undangan dari Pak Dirut, katanya ini ada yang bilang di Indramayu sampai mana? Dengan Karawang. Dengan Karawang harganya sama, Malah padahal lebih murah Karawang. Malah lebih murah Karawang. Karena ini juga harus koreksi. Pelan Karawang itu luar biasa. Karawang 6,73 per meter kubik pajaknya. Kalau di sini 8,41. Artinya harus dihitung ulang itu Pak Gemilang. Pak Gemilang itulah bomnya di sini. Kita hanya membuat payung hukum, isian dan Bapak sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup pertemuan ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah.